Di era 1980-an, dunia IT di Indonesia masih berada di tahap sangat awal. Komputer belum banyak dikenal, jaringan internet belum ada, dan teknologi digital masih terdengar asing bagi kebanyakan orang. Namun justru di masa itulah, seorang insinyur bernama Otto Toto Sugiri mulai menapaki jalannya di dunia teknologi. Ketika orang lain masih belajar mengetik di mesin tik, beliau sudah membayangkan masa depan yang terhubung lewat sistem digital. Di balik kemajuan dunia digital Indonesia, beliau adalah sosok jenius yang mungkin jarang muncul di media, tapi punya peran besar. Dikenal sebagai pionir dunia teknologi dan pusat data, kekayaannya kini menembus 15,2 miliar dolar Amerika, atau setara 243 triliun rupiah. Tapi bagaimana perjalanan beliau dari masa awal internet Indonesia, hingga jadi salah satu orang terkaya di negeri ini? Yuk kita bahas kisah inspiratif Otto Toto Sugiri, seorang visioner yang membangun pondasi dunia digital Indonesia dari nol. Otto Toto Sugiri lahir di Bandung pada tahun 1953. Ia menempuh pendidikan teknik di Institut Teknologi Bandung, ITB, dan lulus pada tahun 1977. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia teknologi. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Jerman dan meraih gelar Magister Teknik Komputer dari RWTH Aachen University pada tahun 1980. Perjalanan karirnya dimulai pada tahun 1983 sebagai General Manager IT di Ban Bali. Pengalaman ini menjadi fondasi kuat dalam mengembangkan keahliannya di bidang teknologi informasi. Setelah 6 tahun bekerja, Toto memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 1989, bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Sigma Cipta Caraka, salah satu perusahaan perangkat lunak lokal pertama yang fokus pada sistem teknologi perbankan. Perusahaan ini berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan hingga 1,2 juta dolar Amerika per tahun. Pencapaian ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor perbankan dan kebutuhan akan sistem informasi yang andal. Saat banyak lembaga keuangan mulai bertransformasi digital, Toto menangkap peluang ini dengan jeli. Tahun 1994 menjadi tonggak penting. Ia mendirikan PT Indo Internet, Indonet, ISP pertama di Indonesia. Berkat Indonet, masyarakat umum bisa mengakses internet untuk pertama kalinya. Tanpa inisiatif ini, bisa jadi Indonesia lebih lama lagi mengenal internet. Karena jasanya ini, Toto kerap dijuluki Bill Gates-nya Indonesia. Namun, perjalanan Toto tidak selalu mulus. Krisis moneter 1998 dan tragedi bom Bali 2002 sempat memukul bisnisnya. Pada tahun 2008, Telkom Indonesia mengakuisisi 80% saham Sigma senilai 35 juta dolar Amerika, dan perusahaan ini kemudian dikenal sebagai Telkom Sigma. Tahun 2010 menandai babak baru. Toto mendirikan PT DCI Indonesia, perusahaan pusat data berstandar global. DCI meraih sertifikasi Tier 4, tertinggi di dunia, dan bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Amazon Web Services, Alibaba, Google Cloud, dan Microsoft. Pada 2021, DCI mencatatkan sahamnya di bursa dan menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi di Indonesia. Saham DCI melonjak lebih dari 13.000% dalam 6 bulan, dari Rp400 menjadi Rp59.000 per lembar. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan investor dan membuktikan keberhasilan strategi jangka panjang Toto. Ia pun masuk dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes, dengan kekayaan saat itu diperkirakan 2,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 32,6 triliun rupiah. Namun, perjalanan Toto tak berhenti di situ. DCI terus memperluas kapasitas dan menguasai lebih dari 50% pasar pusat data Indonesia. Lokasi strategis seperti Cibitung dan Karawang dibangun sebagai pusat ekspansi, termasuk rencana ke Indonesia Timur. Pada 24 Februari 2025, kekayaan Toto melonjak 41,17% hanya dalam satu hari, menjadi 5,3 miliar dolar Amerika. Ini terjadi setelah saham DCI naik tajam sebesar 19,99% menjadi Rp96.775 per lembar. Ia pun naik ke posisi ke-644 orang terkaya di dunia, dan menempati peringkat kelima orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Lonjakan ini bukan semata soal angka, tapi bukti bahwa pusat data kini menjadi tulang punggung digital ekonomi Indonesia. Di balik semua itu, Toto tetap dikenal sebagai sosok sederhana dan visioner. Ia lebih senang membahas sistem pendingin dan efisiensi listrik di ruang server dibanding membicarakan kekayaannya. Filosofi DCI, yaitu melayani data sebagai fondasi masa depan bangsa, bukan sekadar slogan, tapi benar-benar diwujudkan lewat kinerja dan dedikasi timnya.
Dengan uptime 100% sejak berdiri, DCI menjadi satu-satunya data center tier 4 di Asia Tenggara yang memiliki performa kelas dunia. Reputasi ini membuat raksasa teknologi global mempercayakan data mereka kepada DCI. Integritas, konsistensi, dan kepemimpinan teknikal adalah ciri khas Toto Sugiri. Di era penuh disrupsi, ia membuktikan bahwa ketenangan, keahlian, dan visi jangka panjang bisa membangun imperium digital dari nol. Dengan semua pencapaian luar biasa tersebut, tidak mengherankan jika nama Oto Toto Sugiri kini diperhitungkan bukan hanya di kalangan industri teknologi, tetapi juga dalam daftar tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis Indonesia. Per Juli 2025, berdasarkan data terbaru dari Forbes Real Time Billionaire, Toto resmi menduduki peringkat kelima orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan mencapai 15,2 miliar dolar Amerika, atau setara 243,2 triliun rupiah. Peringkat ini menempatkannya sejajar dengan nama-nama besar seperti Prajogo Pangestu, Lau Tuk Wong, dan keluarga Hartono, tokoh-tokoh yang sebelumnya lebih dulu mendominasi daftar orang terkaya nasional. Namun yang membedakan Toto adalah jalur yang ia tempuh. Bukan dari sektor komoditas, warisan keluarga, atau perbankan, melainkan dari teknologi murni. Ia membuktikan bahwa dari jalur digital dan infrastruktur data pun, seseorang bisa membangun kekayaan sekaligus kontribusi besar bagi negara. Di balik semua itu, ia tetap dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan tidak silau dengan popularitas. Ia jarang muncul di publik, lebih memilih bekerja di balik layar bersama timnya, menyempurnakan sistem, merancang ekspansi, dan memastikan bahwa standar kualitas tetap dijaga. Sosoknya menjadi teladan bahwa menjadi besar tidak selalu harus berisik. Dan menjadi kaya tidak selalu harus flamboyan. Kadang, yang paling berpengaruh adalah mereka yang bekerja diam-diam, namun meninggalkan jejak yang abadi. Perjalanan Oto Toto Sugiri bukan sekadar cerita tentang harta, tapi tentang visi, ketekunan, dan keberanian menantang zaman. Mulai dari mendirikan ISP pertama di Indonesia, hingga membangun perusahaan pusat data kelas dunia, beliau membuktikan bahwa inovasi yang dibangun dengan konsistensi bisa membawa dampak besar. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk terus belajar, berani memulai, dan konsisten membangun masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kayaknya kita harus coba menularkan entrepreneurship di teknologi ini ke generasi selanjutnya. Akhirnya disimplified. Memang kalau saya bisa jadi orang baik dan berguna, sebetulnya itu udah lebih dari cukup gitu ya. Tapi karena jadi orang baik itu agak susah, mesti belajar terus. Dan kadang-kadang nggak sadar nyakitin hati orang gitu ngomong, ya kan? Ya fokus dulu supaya kita bisa banyak gunanya buat orang lain. Nah kalau kita banyak gunanya, manusia yang penerimanya kan akan pertama say thank you and appreciate it.